yang KLNTD-nya. Nah, sekarang yang kita tambah difabel. Mengapa difabel? Karena ternyata bahwa butir-butir kita kan juga sudah ada yang difabel. Difabel itu yang misalnya penggunaan alat, sehingga dengan demikian alat itu yang membantu. Lalu peran kenabian CSA nampak dalam kesaksian hidup dan perjuangannya dalam mewujudkan identitas kongregasi. Nah, identitas CSA yang jelas, mantap dan kokoh akan membentuk sebuah pola atau gaya hidup kita sebagai komunitas. Lalu kalau istilahnya kita menggunakan istilahnya Monsignor Haryo dulu, pelayanan yang murah hati, pelayanan yang berintegritas. Nah, itu nanti. Kemudian komunitas pelayanan yang murah hati, berintegritas yang dilakukan sebagai gerakan bersama dan pada gilirannya akan menjadi pola. Nah, ini akan menjadi pola gaya hidup. Ini yang mulai kita keluar dari visi misi, lalu lebih luas lagi, lalu menjadi pola gaya hidup, lalu gaya budaya, lembaga dan kongregasi. Lalu setelah kita keluar dari situ, lalu mulai apa? Proses ongoing formation. Nah, dari proses ongoing formation itu nomor E di situ itu. Sehingga bila semua butir CSA menghidupi pola gaya dan budaya hidup kongregasi sebagai komunitas pelayanan yang murah hati dan berintegritas dengan memperjuangkan nilai-nilai dalam visi misi CSA, niscaya semua itu akan merupakan proses dari ongoing formation. Dan setiap butir yang sadar akan ongoing formation-nya, ia menjadi butir yang hidup sehingga tidak mati, tidak loyo ketika kita ini masih muda. Lalu yang bagian F itu transformasi. Apa di sini? Harapan dan tujuan CSA memiliki visi misi yakni agar melalui hidup, kesaksian dan perutusan para butir terjadilah transformasi perubahan sosial dalam mewujudkan hadirnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka di dalam gambar tadi itu lalu sudah yang bagian luar itu, ini yang lalu bisa menjadi transformasi perubahan. Maka sekarang apapun, kalau kepemimpinan sekarang juga kepemimpinan transformatif. Kalau tidak ada perubahan, nah, maka lalu apa? Kalau Pak Junan mengatakan demikian, lembaga apapun kalau tidak ada transformatifnya itu akan mandek dan dampaknya ya pasti akan mati. Repotnya orang yang mau merubah atau menjadi transformatifnya ini itu didominasi oleh kaum muda. Jadi mengapa yang kaum muda? Kok tidak yang kaum tua? Karena apa? Idealis-idealis itu ada di dalam diri kaum muda. Sedangkan yang tua itu sebagai wisdomnya yang sudah terinternalisasi tentang kebijaksanaannya. Maka lalu apa? Dipadukan antara yang sudah mempunyai kebijaksanaannya cukup diakui, lalu dengan muda yang maunya berubah, bergerak ke depan. Nah, ketika dipadukan lalu menjadi transformasi yang menghadirkan kerajaan Allah, maka disini. Ini menurut saya juga penting. Lalu kalau tidak terjadi transformasi bagaimana? Kalau tidak terjadi transformasi itu yang tadi saya katakan mandek, maka ada cara yang lain. Kalau yang mau frontal, yaitu apa? Dengan kalau negara buat reformasinya apa namanya?
bisa menggerakkan semuanya. Karena juga dalam penelitiannya Pak Jonan ketika dia merubah kereta api, peron-peron itu yang dulu waktu kereta api dulu pada umumnya kumuh gitu. Lalu dalam penelitian Pak Jonan itu sepertiga karyawan PT Kereta Api itu tidak mau berubah. Lalu mengatakan, Pak, kalau kita mau berubah sampai kapanpun, yang namanya ini sudah terjadi seperti ini, tetap seperti ini. Lalu yang sepertiga itu ragu-ragu dengan ide mau perubahan ini. Yang ditawarkan Pak Jonan itu, apalah bisa. Nanti bagaimana itu mau berubah, kita ini sebenarnya juga nyaman. Tapi kalau mau berubah mau seperti apa? Lalu yang ketiga, yang sepertiga itu mau diajak berubah. Sehingga dengan demikian sepertiga tidak mau berubah, sepertiga ragu-ragu, sepertiga mau berubah. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yang sepertiga ini, yang ragu-ragu ini, Pak Jonan mengajak studi banding ke kereta api di Eropa, kereta api di Jepang. Ayo kita lihat di sana. Mulai dari yang jaga supaya nanti tidak terjadi kecelakaan jalan raya itu, supaya ada palang segala macam. Yuk kita belajar di sana. Lalu bagaimana dia di situ disiplinnya semuanya, lalu bagaimana itu kebersihannya semua. Nah, yang digarap sepertiga ini lalu dia pulang ke sini. Lalu memberitahu, berbagi pengalaman dengan yang sepertiga tidak mau berubah dan sepertiga yang mau berubah ini. Ini terus yang tadi sepertiga tidak mau berubah, ya sudah, kamu akan ditinggal nanti. Kamu mau keluar atau kamu mau apa? Kita tidak, supaya nanti tidak stagnan. Nah, akhirnya terus sebagian, oh ya sudahlah, itu saya mau. Nah, akhirnya lalu terjadi perubahan yang luar biasa yang sampai sekarang ini malah justru lebih berkembang kereta api. Buktinya apa? Kereta api Jepang sekarang sudah mulai. Nah, ini kan perubahan yang luar biasa itu. Itu yang menarik. Lalu perubahan sosial dan menghadirkan kerajaan Allah dengan menjadikan anak-anak lebih pintar dan dewasa. Kelompok kita kan di situ. Lalu juga warga lansia menjadi bahagia dan lebih beriman. Yang miskin disejahterakan, yang terpinggirkan diperhatikan. Ini lalu menjadi perubahan transformasi. Kemudian para buder tempo hari Buder Neri mengalami apa ini logo CSA dulu kan ada yang hanya bunga lili. Kamu pernah ngalami? Logo yang lama sebelum yang pernah lihat ya? Ya itu ya betul juga bisa jadi ya. Nah itu yang tadi disebut 1995. Itu mulai apa? Lalu ada perubahan yang sekarang ini. Nah sebelumnya logonya itu yang bunga lili, lalu tulisannya Per Mariam et Jesu Eucharisticum. Dulu ada tulisannya seperti itu. Lalu sekarang sejak tahun 95 itu kasih dan damai. Lalu di Ruteng 2013 kalau tidak salah, lalu ada persaudaraan kasih dan damai. Nah itu jadi masa ke masa perubahannya seperti itu. Nah para buder, kalau kita melihat rumusan visi misi tahun 95, buder-buder CSA sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia bab 6 ayat 14, tanda kasih Allah yang tak terhingga, mewartakan kabar gembira persaudaraan yang merangkul setiap orang, terutama yang miskin, lemah, dan terlantar melampaui batas ras, suku, dan agama, memperjuangkan kasih dan damai berdasarkan keadilan dan martabat manusia di dunia ini
dengan hati dan motivasi yang murni sebagai perwujudan Ekaristi. Kita membaca itu menggis-menggis. Jadi, tapi di situ jelas bahwa ada yang miskin memang terlantar. Itulah kekasan gereja itu ternyata di situ. Lalu misinya, karena kasih karunia Allah, para puter digerakkan oleh Roh Kudus mengambil bagian dalam perutusan Kristus, yaitu mewartakan serta mewujudkan persaudaraan yang merata, bertahan dalam ketidakpastian, membaca tanda-tanda zaman secara kritis dalam iman dengan tindakan jitu, hidup berkomunitas dan diutus untuk berkarya apostolis aktif. Nah, brother, dari visi misi 95, kelebihannya apa? Kelebihannya yang nomor satu, kuat dalam segi teologis biblisnya itu, yaitu apa yang tadi Galatia 4 ayat 16. Lalu jangkauan visioner yang tetap relevan dengan visi misi gereja universal maupun partikular dalam keberpihakan pada KLMT. Sekarang tambah D. Lalu yang ketiga, jiwa PKD sudah jelas dengan melalui batas ras, suku, dan agama. Meskipun saat itu belum terumuskan. PKD tadi baru muncul 2013. 4. Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup beriman sudah jelas karena sebagai kekuatan rohani. Syukur di sini juga setiap hari ada Ekaristi. Dekat sisa. Lalu kekurangannya apa? Rumusan visi yang terdiri dari 3 kalimat itu tidak lazim dan efektif. Tidak lazimnya kan rumusan itu kan apa? Visi padat. Nah, lalu dalam rumusan visi menggunakan kata kerja, mewartakan, merangkul, memperjuangkan. Ya karena dulu udah belajar itu kok. Saat itu ya adanya itu ya paling apa itu. Lalu kalau kita melihat visi misi 2014, terwujudnya pendidik iman Kristiani yang unggul dalam iman dan kepribadian, dijiwai salib Kristus, dilandasi semangat persaudaraan, kasih dan damai, mandiri menjadi aktor perubahan bagi pembinaan kaum muda. Lalu misinya menyiapkan pendidik iman Kristiani yang unggul dalam iman dan kepribadian, dijiwai salib Kristus, dilandasi semangat persaudaraan, kasih dan damai. Menyiapkan pendidik iman Kristiani yang mandiri menjadi aktor perubahan bagi pembinaan kaum muda. Membangun jejaring dengan semua pihak yang berkehendak baik. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik demi bertumbuhnya kemandirian dan kelestarian karya pelayanan. Waktu itu kita juga pernah dengan Pak Winoto itu ya. Kalau saya Belum itu ya. Lalu juga dengan Buder FIC. Lalu yang terakhir itu dengan Romo Yisuwit itu, yang terjadi rumusan ini. Waktu itu ini gimana ini? tahun berapa? Ini tahun 2014. 2014. Di general atau gitu? 2014. Kita teruskan ke ini. Apa di Suwita ya? 2013. Apa di Ruten? Di Ruten ya bisa jadi. Ini 2013 14 lah. Lalu dari visi misi 2014 kelebihannya apa? Rumusannya yang relatif singkat, mudah diingat, dan menggunakan kata sifat bukan kata kerja dalam perumusan visi. 2. Tujuannya jelas dan mudah diukur karena berorientasi pada operasional praktis. 3. Tata kelola manajerial lebih jelas. 4. Kesetiaan pada tujuan kongregasi didirikan, yaitu karisma kongregasi pendidikan iman Kristiani kaum muda. Nah, itu kelebihannya tetap baik. Kekurangannya apa? Sebagai visi lembaga hidup bakti
visi misi ini terlalu sempit jangkauan visionernya. 2, cenderung fokus pada karya kongregasi sehingga justru dirasa lebih sesuai untuk visi misi yayasan daripada visi misi kongregasi. 3, dimensi teologisnya biblis tidak nampak jelas secara eksplisit karena tidak ditulis. 4, KLTD tidak ada, padahal hal itu selalu menjadi perjuangan gereja untuk sepanjang masa. Ini kita baru sadar setelah kita berproses. Dulu ya sudah toh. Dan ini malah kita tidak mengundang dari pihak luar ini. Hebat kita ini, para buder itu saya melihat. Lalu Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman tidak ada dalam rumusan itu. Nah itu ya. Nah lalu sekarang kita rumusan saat ini yang nanti akan dimasukkan di dalam konstitusi. Ini pun juga agak terengah-engah sedikit, tapi toh ya mau tidak mau. Akhirnya inilah yang diperjuangkan. Jadi buder-buder CSA sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, tanda kasih Allah tak terhingga, demi ya ini pewartaan. Tadi kan mewartakan demi pewartaan kesejahteraan kasih dan damai bagi kaum muda dan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Nah, di sini lalu muncul apa? Lansia itu masuk, jelas sekarang. Walaupun tidak ditulis lansianya, supaya lebih terpuas, tapi yang kaum muda tetap prioritas. Berdasarkan keadilan dan martabat manusia dengan hati dan motivasi murni sebagai perwujudan Ekaristi. Nah ini lalu kata kerjanya yang tadi apa yang visi tadi yang kata kerja yang tahun 95 itu. Lalu nah kata kerja mulai nampak semua pada misi. Menghayati spiritualitas salib sebagai wujud ketaatan kepada kehendak Allah. 2, mewujudkan persaudaraan kasih dan damai dalam diri komunitas dan karya perusahaan. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan Kristiani kaum muda, menyelenggarakan pelayanan kepada sesama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mewujudkan Ekaristi sebagai pemberian diri dengan hati dan motivasi murni dalam hidup dan karya apostolis. Nah ini lalu kita bisa dari sisi teologisnya, maka kita lalu ini nanti apa? Kita melihat dasar-dasar baik dari kitab sucinya, baik dari sejarah, dan juga dari apa yang disebut dengan konstitusi. Nah, ini kita bisa melihat satu demi satu dari rumusannya ini. Kelebihannya apa? Dasar biblis teologis historis jelas. Biblisnya yaitu rahasia dari spiritualitas salib, Ekaristi. Teologisnya apa? Kasih Allah tak terhingga. Historisnya bagi kaum muda, tarekat apostolis sakit, lalu kasih dan damai. Kasih dan damai itu sejak Buddha Father Vincentius kan itu selalu ada itu. Ya. Lalu kita nambahin yang tadi persaudaraan itu. Lalu keberpihakan pada gereja sepanjang masa dengan KLMTD dan keadilan martabat manusia dengan hati dan motivasi murni, itu mengambil dari spirit hidup Santo Aloysius. Ekaristi yang menopang hidup beriman kita, sehingga sumber dan puncak tetap dirumuskan, yaitu mencintai Ekaristi, mencintai Yesus. Sehingga secara rumusan meski agak panjang sesuai kaidah perumusan visi misi, lalu memuat nilai-nilai yang diperjuangkan gereja dan kongregasi, dan tetap setia pada tujuan kongregasi didirikan karisma kongregasi, yaitu
pendidikan iman Kristiani kaum muda, terbuka terhadap karya sosial baru sebagai tanggapan atas seruan gereja. Maka dengan KMCD ini udah nanti apapun Anda dengan kata-kata kalau kita membaca tanda-tanda zaman, nah itu sangat memungkinkan. Spirit PKD sebagai kekerasan dan identitas CSA setelah kemandirian itu lebih nampak jelas. Nah, kemudian landasan kitab suci, konstitusi, sejarah kongregasi. Sekarang kitab sucinya apa? Tadi sudah dijelaskan disebut Galatia 6:14, tidak bermegah selain dalam salib Tuhan. Injil Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Galatia buah-buah roh, kasih, sukacita, damai. Injil Matius bab 5:12, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Matius 25:40, apa yang kamu perbuat untuk saudaraku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Matius 26:29, perjamuan malam terakhir. Kemarin benar ikut pertemuan dengan Buddha Martin Handoko itu ya. Nah itu kan identitas ikon dari Buddha itu adalah pada waktu pembasuhan kaki para rasul itu. Lalu dari sisi konstitusi, bab 1.232, Kasanah warisan pendiri, mewujudkan kasih dan damai dari Pater Vincentius. Konstitusi 1.4.2, menaruh perhatian pada sesama manusia. Para pendiri, orang yang teguh imannya, terbuka setelah kritis terhadap seruan zaman. Konstitusi 1.2, para putra berusaha dalam hidup sehari-hari disemangati kasih dan damai. Maka dalam surat-suratnya Pater Vincentius selalu diawali dengan kasih dan damai. Kita sekarang sudah tidak ya. Kita langsung bagian akhir saja PKD. Itu lalu kan yang ditulis sekarang itu tuh. Tapi saya kalau masih tetap salam persaudaraan kasih dan damai. Oh itu baik kalau itu. Jadi itu kalau tanda tangan nggak anak-anak yang di buku hanya salam PKD. Oh. Yang kalau refleksi. Artinya bahwa lalu itulah pada saat-saat ini perlu saya tulis ini. Termasuk surat terakhir ini saya ngirim ke ketua yayasan itu belakang ya salam persaudaraan kasih dan damai. Iya. Nah itu kalau nanti sudah menjadi habitus kan lalu sudah. Dulu ya Pater Vincentius dulu tidak mikir kok. Tapi sekarang berarti oh iya ya. Dulu kan selalu salah apa kasih dan damai. Karitas Serpax. Nah Karitas Serpax itu. Iya baru itu baru oh iya ya. Kemudian sejarah kongregasi. Dari sisi sejarah, Pastor Wilhelm Helmons ketika kuliah sering mengunjungi makam Santo Aloysius, dan ketika mendirikan kongregasi ia memilih pelindung Santo Aloysius. B. Situasi zaman, keprihatinan dan tindakan yang dilakukan oleh Pastor Wilhelm Helmons. Kondisi perang jauh dari rasa damai, kemerosotan moral, apatis pada hidup gereja, memulihkan martabat kaum muda akibat degradasi moral kepada citra Allah, tiadanya tenaga pendukung pastoral di parokinya, bertindak atas dasar belas kasih kepada kaum muda yang berkategori kecil, lemah, miskin. Dalam hal ini adalah moral dan iman. Itu yang perlu diperjuangkan saat itu. Dan Pater Vincentius dan para putra pertama hidup sederhana, mendidik kaum muda dan mulai komunikasi Maria, asrama sekolah itu. Jadi saya kira tidak beda jauh seperti rumah ini yang pertama itu. Saya ditunjukkan, dan di sini ada kanal, ada apa itu yang ke perahu-perahu kecil, kemudian 2 lantai, sampai sekarang masih, tapi sudah dijual. Artinya bahwa pertama yang hidup sederhana. Maka di sini tadi juga dari cerita kita ini makanan cukup ya dari manusia yang menghidupi umat ini. Kami tidak khawatir akan kekurangan. Nah ya, ini kan bagi saya menarik itu.
sehingga bagaimana dengan kehadiran, dengan memberikan sesuatu yang kita miliki sebagai spirit CSA, lalu mereka ya sudah ini sebagai oh ya sudah ini beras punyanya silahkan. Itu bagi saya menarik. Lalu penjelasan misi dari kitab suci Filipi bab 2 ayat 8, Yesus yang taat pada kehendak Bapa sampai mati di salib. Markus bab 12 ayat 33, persaudaraan berdasarkan kasih sejati, komunitas yang berwajah persaudaraan sejati. Yohanes bab 13 34 sampai 35, saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Matius 22 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius bab 4 23, Yesus berkeliling sambil mengajar. Lukas 24 13 sampai 35, dua murid Emmaus terbuka mata hatinya setelah Yesus memecahkan roti. Sedangkan dari konstitusi dalam mengikuti jejak Kristus yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi taat sampai mati, para budak wajib demi kaul ketaatan. Itu konstitusi 2. Konstitusi 1.3.2, ajakan terus-menerus dari Pater Vincentius untuk kasih dan damai. Konstitusi 2.1, berdasarkan Injil Yesus Kristus, para anggota kongregasi hidup dalam komunitas persaudaraan dan menghayati nasihat-nasihat Injil, yaitu ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Dan sekarang kalau saya lihat kongregasi ini juga mengalami perubahan. Kalau dulu diutus itu 3 atau 4 buder, rata-rata 4 lah saat itu. Tapi sekarang berani berdua. Mulai dari Surabaya berdua, Bandungan berdua, Madiun yang itu juga 2. Di sini berdua, nanti yang di Bandungan juga berdua. Nah, ini bagi saya ada pergeseran, tapi ini apa namanya? Bahwa persaudaraan itu memang tentara, terlebih setelah saya mencoba untuk belajar dari kongregasi lain. Kongregasi lain itu kemarin sharingnya itu saya juga kasihan juga di NTB, tapi itu ya sudah misalnya punya pengalaman, akhirnya saya bagikan pengalaman kami di CSA seperti ini, sehingga berbeda sekali dengan yang kita punya. Jadi kesederhanaan kita itu dengan persaudaraan itu tidak iso. Saya bandingkan dengan FIC saja, kadang Anton Karyadi itu iri dengan kita dalam hal persaudaraannya itu. Terus apalagi yang ya dulu sebelum kan tahun lalu saat kita mengundang Putra Anton Karyadi lewat Zoom gitu. Dia juga dengan kita membuat Natalan dengan keluarga itu juga terhira-hira, kok iso. Lalu ya karena spirit kami itu persaudaraan kan. Nah kemarin ya sama, saya ceritakan bagaimana kami berbiasa sebelum COVID dulu itu buat Natalan untuk keluarga, dan ini nanti akan terjadi tanggal 31. Yang nanti siapa ibu dan nanti dengan keluarganya. Lalu kita awali dengan misa. Nah ini belum terbayang, jadi BMTV juga bahkan belum sejauh itu gitu. Jadi kekuatan kita itu memang nampak. Contoh yang sederhana juga dalam grup, ya mereka punya grup di MTB seperti kita grup CSA, tapi kan apa ya yang berbeda. Sehingga kemarin ada yang sharing itu, kita ini ngomong persaudaraan tetapi mana buktinya. Sampai terlontar. Begitu kita sharing begini baik, tapi nanti sampai di rumah berbeda lagi. Ini yang saya pemimpin yang baik sekali saya lihat di sini. Rafael. Oh, dia rendah hatinya luar biasa.
Lalu sejarah kongregasi dari rumusan visi tarekat baru berusia 22 tahun, jadi saat ini 22 tahun. Pastor Helmon saat itu dengan berani mengambil keputusan untuk mengutus 4 butir Hindia Belanda. Kemandirian juga 22 tahun ya kita ini. Iya. Sekarang 23 ya. Oh iya, 1999. Father Vincentius menunjukkan kualitas kasih dan damai ketika terjadi konflik juga dengan Van Riedel. Difitnah oleh para pastor diocesan. Karya-karya awal Theodore Bos berupa asrama dan sekolah untuk anak-anak kaum muda. Karya awal di Surabaya juga berupa persekolahan. Karya sosial panti asuhan di Candi Karangpanas, Semarang, dan Don Bosco Jalan Tidar Surabaya sebagai wujud keberpihakan pada KMPD. Bahkan kalau kita melihat dulu juga menerima anak-anak Indo yang pada awal-awal jasa di Indonesia itu kan juga KLMT-nya dulu saat itu. Kalau yang di Kopari itu dulu. Oh itu apa istilahnya dulu? Kopari di situ kan Builder itu tapi Builder tab. juga kayaknya bersinggungan dengan dia orang-orang ini, orang-orang yang orang Belanda yang tinggal di Jakarta lalu menerima AUW loh, dia keliling lalu memberikan uang ini loh AUW-nya yang dana pensiunnya itu dengan motor yang malah Hummel saat itu dia keliling tuh ya, itu juga salah satu bentuk perhatian pada KLM. Ya memang kalau kita menyadari sejarah ada kesombongan juga karena apa? Caesar setelah di Indonesia 1 abad lalu baru menerima. Ya karena dia merasa bahwa kita ini cukup. Setelah di sana tidak ada calon, baru mengalami kebingungan. Nah ini sebagian dari sejarah. Tapi ketika dikatakan kesombongan ya dia tidak mau. Udah Thomas nih, udah Jes kalau saya ngomong gitu. Ayo kamu ini. Lalu sejarah kemandirian CSA berstatus kongregasi otonom diocesan di bawah reksa uskup Keuskupan Agustina sekarang ini bersinergis dengan Ardas dan ringkas berpihak kepada kaum KLMPD. Nah, saya tidak bisa membayangkan ketika kita tidak mandiri. Terus kita mau mendirikan sekolah ya tidak bisa, mendirikan panti jompo ya tidak bisa, tidak boleh besok. Ya, pasti prosedural. Bahan mati-matian tidak mau, kita bukan itu. Lalu kerja sekarang misalnya ke ISS atau di Bandungan atau di walah itu lagi juga tidak mungkin. Maka kita bersyukur sudah kita mandi. Lalu kegigihan Pastor Willem Helmond mengajak kaum muda kembali ke pangkuan gereja untuk merayakan ekaristi dan mengakuan dosa. Dan putra-putri yang meninggal di tanah misi Indonesia sebagai wujud totalitas dalam